Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketemu lagi di channel aku, Vita Revdian, channel yang berisi tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari yang sangat sederhana. Alhamdulillah bisa share lagi dan menyapa teman-teman semua. Untuk video kali ini aku mau home tour teras rumah aku. Oke teman-teman, mungkin kalian yang sudah sering nontonin home tour rumah aku, kalian sudah tahu ya kalau rumah aku ini adalah rumah subsidi yang berada di Cilengsi, Bogor. Untuk tipe rumahnya 30/60 ya teman-teman, dan untuk luas tanah keseluruhan 90 meter. Nah, untuk teras rumah aku ini luasnya 3x6 dan untuk luas hooknya 2,9 x 10 meter. Untuk garasi aku ini alhamdulillah lumayan luas ya teman-teman. Bisa untuk parkir satu mobil, ada space untuk menjemur pakaian, dan di bagian belakang mobil ada space untuk menyimpan barang-barang. Tapi berhubung lumayan berantakan ya teman-teman, jadi untuk bagian belakang mobilnya nggak aku sorot. Nah, untuk di bagian sini aku buatkan tembok dudukan untuk santai-santai, dan di sebelahnya aku kasih space untuk taman kecil biar ada penghijauan dan kelihatannya tidak gersang. Karena di daerah rumahku ini cuacanya lumayan panas ya teman-teman. Kalau di musim panas itu terasa gersang banget. Makanya di sini aku banyak tanam pohon ya. Untuk bagian depannya aku ada pohon mangga di bagian luar, dan untuk di bagian dalam sini aku ada pohon kelengkeng. Nah, di sini aku ada koleksi beberapa tanaman yang dialasi dengan rumput sintesis. Jadi biar kelihatannya ada penghijauan gitu ya, teman-teman. Nah, seperti inilah penampakan untuk teras rumah aku yang alhamdulillah lumayan luas ya, dan bisa untuk santai-santai. Nah, di sini untuk lantainya berbeda-beda ya teman-teman, ada 3 motif. Jadi untuk bagian depan tanaman itu sebenarnya keramik yang ada di tembok, itu variasi di tembok. Tapi karena lama-lama akhirnya temboknya renggang gitu ya, akhirnya aku renov dan keramiknya aku bongkar karena masih bagus dan Pak tukang saranin untuk dipakai aja gitu ya. Makanya di sini aku pakai untuk bagian depan tanaman. Jadi untuk parkir sepeda gitu. Sebenarnya sih nggak ada rencana untuk dipasang keramik di situ ya teman-teman. Itu tadinya tanah gitu ya, termasuk lahan taman. Tapi aku pikir-pikir lumayan ya, ada tambahan keramik jadi bisa untuk parkir sepeda. Nah, kalau untuk lantai yang motifnya kotak-kotak itu masih termasuk renovasi terbaru ya teman-teman, sekitar 1 tahun lebih yang lalu gitu. Jadi aku ada rezeki untuk pasang keramik di bagian garasi. Aku sambungkan aja dari garasi sampai ke depan tembok yang dudukan itu. Nah, seperti itulah penampakan untuk fasad, garasi, dan teras rumah aku. Semoga menginspirasi teman-teman semua ya. Oke, lanjut aja. Ini aku mau beres-beres tanaman. Jadi tanaman-tanaman aku ini tanahnya tuh udah mulai susut ya teman-teman. Makanya di sini aku beli media tanah lagi untuk aku tambahkan ke semua potnya. Alhamdulillah setiap tanaman yang aku punya ya selalu tumbuh subur ya teman-teman. Nah, ini tuh baru berapa bulan yang lalu ya aku buat video untuk makeover taman. Ini sudah aku banyak buangin gitu ya teman-teman, tapi alhamdulillah di sini tanaman aku udah mulai banyak lagi ya, udah mulai subur lagi. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di setiap potnya itu daunnya banyak banget. Nah, ini harusnya udah dipecah lagi ya teman-teman, dibagi jadi beberapa pot gitu. Tapi berhubung taman aku ini kayaknya udah cukup gitu ya untuk segini aja pot-potnya, jadi aku biarkan aja dulu untuk tanamannya. Mungkin nanti kalau ada tetangga atau teman yang mau minta gitu ya, bisa aku kasih ke tetangga aja. Karena ini makin lama tanamannya makin banyak ya teman-teman, jadi selalu beranak pinak gitu. Makanya di satu pot itu kelihatannya penuh. Nah, di sini aku guntingin aja untuk daun-daun yang sudah agak jelek dan agak rapuh gitu ya, biar juga kelihatannya nggak sumpek banget. Lumayan biar kelihatannya sedikit rapi.
Dulu zamannya tanaman ini booming gitu ya teman-teman, banyak banget orang-orang yang cari tanaman ini sampai harganya tuh bisa puluhan juta ya. Tapi sekarang lambat laun tanaman-tanaman ini kembali normal ya, sudah biasa aja gitu, nggak terlalu dicari-cari banyak orang. Alhamdulillahnya ini juga dulu aku dikasih ya sama tetangga aku dan aku piara gitu ya, dari dikasihnya tuh kecil banget ya, dari anaknya gitu cuma satu tangkai. Terus aku rawat ya di pot seperti ini. Aku telatenin ya teman-teman, setiap pagi sore aku siram. Kalau tanahnya susut kayak gini aku tambahkan gitu ya. Alhamdulillah makin lama makin banyak anak-anaknya. Nah, langsung aku pecah gitu jadi berapa pot dan akhirnya sampai sekarang ya. Malah sekarang jadi kebanyakan gitu. Kadang aku kasih ke tetangga gitu yang mau-mau aja. Dan akhirnya tanaman ini udah tidak se-booming dulu lagi ya teman-teman. Nah, ini untuk media tanahnya aku selalu beli ya. Jadi kalau pakai tanah yang alami itu terlalu padat teman-teman. Kadang-kadang kalau sudah kelamaan dia menggumpal di dalam pot yang akhirnya air tidak mengalir sampai ke bawah. Makanya di sini kadang aku campur ya, setengah media tanah beli, setengah media tanah yang asli, biar nanti pada saat disiram airnya tuh susut dan turun ke bawah gitu teman-teman. Karena kalau airnya mengendap di pot itu nggak bagus untuk tanaman, bikin tanaman cepat busuk atau malah mati. Nah, kalau untuk tanah media memang dia minusnya cepet banget susut ya teman-teman. Jadi kita harus rajin-rajin mengisi lagi, menambah lagi untuk tanahnya. Karena tanah media itu kan campuran ya, ada pupuknya, ada kotoran hewannya, ada tanah. Jadi teksturnya lebih cepat susut dan habis. Dulu tuh aku nggak pernah miara tanaman seperti ini ya teman-teman. Yang pertama karena memang waktunya nggak sempat, karena dulu aku bekerja. Yang kedua aku tuh takut banget sama binatang tanah ya teman-teman. Lebih tepatnya geli gitu ya teman-teman. Seperti cacing, takutnya juga ada kaki seribu gitu. Tapi semenjak tinggal di sini banyak tetangga yang suka bercocok tanam, terus aku diajarin kayak gitu. Akhirnya aku coba-coba ya untuk miara tanaman. Awalnya aku lebih suka miara bunga-bunga, tapi ternyata miara bunga itu nggak awet dan tahan lama. Cuma sekali berbunga aja, habis itu udah nggak tumbuh lagi bunganya gitu ya teman-teman. Pokoknya nggak awet gitu ya. Nah, akhirnya aku coba untuk miara tanaman hijau aja seperti ini, karena lebih awet dan lebih cepat beranak pinaknya. Alhamdulillah akhirnya sampai sekarang aku jadi hobi ya miara tanaman seperti ini. Selain rumah kita jadi terlihat asri, juga jadi punya kegiatan baru ya, bisa bercocok tanam seperti ini. Tadinya aku nggak sama sekali ya megang-megang tanah kayak gini. Karena ngeliat cacing aja tuh aku udah jijik gitu ya teman-teman. Tapi sekarang udah terbiasa ya. Paling kalau ketemu cacing gitu ya langsung aku matiin aja gitu pakai cangkul. Nah, ini aku lagi ganti salah satu tanaman karena udah lumayan besar untuk teksturnya dan potnya udah kekecilan. Makanya di sini aku ganti potnya yang agak besar. Ini potnya udah pot lama ya teman-teman. Jadi ada tanaman yang mati, aku simpen potnya. Nggak sempat aku cuci ya, jadi lumayan kotor di sini. Nggak apa-apa lah, nanti aku siram-siram sambil aku cuci potnya. Nah, untuk mengganti wadah ya teman-teman seperti ini, biasakan untuk memangkas dulu akar-akarnya, karena akar-akar tanaman yang udah lama di dalam pot itu kan banyak banget ya menggumpal gitu. Makanya tadi aku sedikit pangkas untuk akar-akarnya, biar nantinya akar baru itu bisa lebih berkembang di pot yang baru seperti itu teman-teman. Jadi nanti tanamannya itu bisa berkembang dan bisa beranak pinak dengan baik. Oh ya, mungkin salah satu faktor kenapa tanaman aku juga subur-subur di sini karena tanaman-tanaman ini ada di bawah pohon kelengkeng ya teman-teman. Dalam arti tanaman aku ini tidak terkena langsung sinar matahari 24 jam gitu ya. Alhamdulillah terik panas matahari di rumah aku ini menyorotnya di pagi hari. Jadi tanaman-tanaman ini justru kena sinar mataharinya di pagi hari, setelah siang ke sore itu sudah ketutupan sama pohon kelengkeng gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu kena sinar matahari 24 jam. Makanya di sini tanaman aku bagus-bagus dan cepat subur. Untuk saat ini aku menyiram tanamannya cuma sekali aja teman-teman di pagi hari, karena di sore hari aku udah nggak sempet ya, harus antar jemput anak sekolah. Jadi di sini aku siramnya cuma pagi aja sekalian ngepel gitu.
Oh ya teman-teman, dari tadi aku belum sapa teman semuanya ya. Hai teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel aku sampai saat ini ya. Terima kasih yang selalu mengunjungi video aku, yang sudah like, subscribe, komentar yang positif, dan yang selalu membagikan video aku di tab komunitas kalian. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah Subhanahu wa taala, dan kalian yang punya channel, semoga channel YouTube kalian dapat berkembang ya, amin. Buat teman-teman yang sudah mengunjungi channel aku tapi aku belum berkunjung balik ke channel teman-teman semua, mohon maaf karena memang akhir-akhir ini aku banyak kesibukan ya, lagi ada kesibukan kegiatan lain, jadi aku kurang fokus di YouTube ini ya teman-teman. Tapi kalau nanti ada waktunya pasti aku akan berkunjung balik ke channel teman-teman. Alhamdulillah, nggak terasa ya teman-teman, akhirnya videoku sudah di penghujung. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton videoku sampai di durasi akhir tanpa di skip-skip. Semoga videoku kali ini bermanfaat dan ada hal positif yang dapat kalian ambil. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penayangan ataupun voice overnya. Sampai ketemu lagi ya di video aku berikutnya. Wassalamualaikum, bye.